Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan. Waktu menunjukkan pukul setengah 2 siang. Saat ini hari Sabtu tanggal 8 Januari tahun 2022. Kita berada di lahan ini adalah lahan yang kita tanami dari bibit umbi isi 50 sampai isi 3 kawan. Lahan ini adalah lahan terbuka, letaknya di MDPL 350. Kondisi saat ini hujan mau turun, walaupun beberapa hari kemarin kurang lebih sekitar 4 hari di daerah ini tidak terkena hujan. Yang terjadi adalah beberapa tanaman itu milik kawan pada daun kebanyakan terbakar, tetapi alhamdulillah kalau di tempat kami memang ada 1-2, tapi kalau kita lihat ke sana, shoot ke bawah juga tidak begitu nampak. Artinya yang kering itu hanya 1-2 di antara 1 petak dan beberapa petak lahan porang yang ada di lahan ini. Saat ini kita sedang melakukan proses penanggulangan gulma, yaitu kita membersihkan gulma untuk yang kedua kalinya. 3 minggu yang lalu kita sudah melakukan proses pembersihan gulma di lahan ini. Kondisi saat itu tanaman masih baru tumbuh, daunnya pun masih hijau muda, hijau kekuning-kuningan, dan saat ini sudah nampak daun porangnya adalah hijau tua. Kecuali daun-daun yang semacam ini adalah daun muda yang berasal dari tunas susulan atau tunas kedua dari tanaman umbi yang ada di lahan ini kawan. Kondisi gulma itu sangat memprihatinkan, walaupun ini kalau kita lihat bahwa kita adalah proses tanamnya dengan tanam rapat. Seharusnya ketika tanam rapat, sinar matahari tidak masuk ke bawah dari permukaan tanah, sehingga idealnya adalah gulma tidak begitu tumbuh kawan. Tapi pada kenyataannya saat ini gulma itu luar biasa. Yang sebelah sini tadi sudah kita bersihkan, yang itu ke sana gulmanya luar biasa. Nah, kemudian untuk yang parit ini atau saluran air itu kemarin berarti sekitar 1 minggu yang lalu sudah kita semprot menggunakan herbisida. Ini paritnya kalau diamati sampai ke sana bersih, berarti kita tidak mengeluarkan biaya manual untuk membersihkan gulma di parit ini. Namun demikian, karena pekerja itu juga ada beberapa parit yang barangkali terlewatkan tidak tersemprot oleh herbisida. Yang terjadi adalah pada bagian sebelah sini kawan. Nah, ini yang sebelah sini, ini adalah saluran air ke sana. Itu gulmanya masih luar biasa. Nah, ini terkandung maksud bahwa kalau yang semacam ini otomatis kita harus membersihkan manual. Ketika membersihkan manual, otomatis biaya yang dikeluarkan adalah sangat luar biasa banyaknya kawan. Bahkan ada teman yang berkeluh kesah bahwa sekali pembersihan gulma dalam lahan 1 hektar kurang lebih habis sekitar 6 juta rupiah. Nah, kalau di daerah kami karena HOK dan kemudian tenaga yang untuk membersihkan gulma itu sudah terbiasa membersihkan gulma di lahan, paling untuk lahan 1 hektar itu habisnya kisaran ya antara berkisar 2.500.000 sampai 3.500.000 dalam sekali pembersihan gulma kawan. Nah, ini saluran airnya yang tidak disemprot menggunakan herbisida, gulmanya luar biasa banyak. Kemudian untuk yang sebelah sini kita lihat bahwa gulmanya juga sudah mulai menguning, hampir mati, itu juga sudah disemprot menggunakan herbisida. Nah, kemudian untuk pertumbuhan dari tanaman kami yang ada di sini, ini kita perlihatkan bahwa ini adalah batang awalnya sebesar ini kawan, kurang lebih sebesar jari telunjuk saya. Kemudian untuk batang keduanya kurang lebih hampir sebesar jari jempol kaki saya. Pertumbuhannya luar biasa, alhamdulillah. Karena tentunya
kalau kita pernah mengamati tanaman porang, bahwa tanaman porang itu paling suka dengan lahan atau media tanam yang banyak unsur organiknya, kawan. Artinya ketika kita sudah memberikan pupuk dasar yang lumayan banyak di sebuah lahan, maka insya Allah pertumbuhan dari tanaman porang itu akan sangat luar biasa. Berbeda dengan tanaman yang ada di lahan naungan, karena yang namanya lahan naungan otomatis tanaman-tanaman keras itu juga menjatuhkan daun-daunnya. Nah, daun-daun itu tentunya adalah sumber organik bagi media tanam. Dia nanti akan terdekomposisi di tanah. Nah, otomatis di lahan naungan beberapa itu sudah ada unsur organiknya atau sudah ada pupuk organiknya berasal dari daun-daun yang jatuh dari tanaman keras yang ada di sekeliling lahan naungan. Akan tetapi semuanya tentu ada sisi negatif, ada sisi positifnya, kawan. Kalau kita mengamati beberapa kali kita tanam di lahan naungan, hasilnya kurang begitu bagus, walaupun komposisi dan kuantitas dari pupuk dasar yang kita inputkan ke lahan yang ada di lahan naungan itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan lahan yang tanpa naungan. Lahan yang tanpa naungan ini otomatis akan memperoleh unsur organik itu, contoh misalnya dari gulma yang kita kumpulkan, kemudian kita proses dekomposisi, kemudian setelah terdekomposisi menjadi unsur hara, yaitu kompos semacam ini baru bisa kita taruh di bedengan semacam ini, di gulutan, untuk sebagai pupuk tambahan dari tanaman porang itu sendiri. Tidak ada daun-daun yang jatuh, kita hanya memanfaatkan gulma. Nah, oleh karenanya untuk input awal di lahan ini, yaitu untuk pupuk dasarnya, ya harus sangat banyak. Berarti kuantitinya kurang lebih 2 kali lipat daripada lahan yang berada di bawah naungan, kawan. Nah, ini kita masih membersihkan gulma. Di bawah pekerja juga sedang membersihkan gulma. Kita ini misah ya, ada di petakan yang agak atas. Nah, ini gulmanya sungguh luar biasa. Ini kompos yang berasal dari gulma pada pembersihan pertama sudah menjadi kompos semacam ini, sudah baik untuk diaplikasikan di tanaman porang sebagai pupuk susulan atau pupuk tambahan bagi tanaman porang itu sendiri, kawan. Nah, kemudian yang ini juga, ini batangnya awal sebesar ini, kurang lebih kalau dengan jempol kaki masih kecilan ingin sedikit. Nah, ini batang keduanya kurang lebih kalau kita genggam itu lingkar batangnya satu lingkar tangan semacam ini, kurang bertemu sedikit. Nah, itu juga sama pertumbuhannya. Kalau yang ini masih memunculkan tunas susulan ini dari bawah, yang itu batang pertama, ini batang kedua. Kemudian untuk batang pertama otomatis katak-kataknya juga sudah mulai nampak kelihatan berisi. Nah, kita contoh misalnya ini ya, kataknya juga mulai ada karena daunnya sudah mulai menua. Kalau yang ini adalah tunas susulan kedua. Kalau kita telisik ke bawah, kita lihat dari sebelah sini agar kelihatan porangnya, kita bersihkan dulu sebentar. Ini batang pertamanya, ini batang keduanya. Pembesarannya luar biasa, kurang lebih ya 3 kali lipat dari besar batang pertama. Nah, ini menunjukkan biasanya yang sudah kalau kita tanam di lahan terbuka, besaran batang kurang lebih segini, ini paling tidak nanti hasil akhirnya kurang lebih dapat sekitar 1 kilogram, kawan. Nah, bagaimana kalau batangnya lebih besar? Ya, insya Allah hasilnya bisa lebih besar lagi dari perkiraan 1 kilogram. Tanamannya rapat sekali ya, ke sana ke atas rapat sekali. Kita putar ke sini juga rapat sekali ya, rapat sekali.
Kalau yang itu, yang tinggi besar, itu adalah barangkali tanaman yang paling besar di lahan ini. Nanti kita lihat kira-kira besar batangnya sebesar apa kawan. Yang ini juga saluran air yang sudah kita semprot menggunakan herbisida, agak lumayan bersih. Ke sana sebenarnya juga gulmanya sudah agak mati. Akan tetapi karena tertutupi oleh tanaman porang, tidak begitu nampak kalau tidak kita dekati kawan. Nah ini gulmanya kita bersihkan lagi, luar biasa. Gulmanya yang tumbuh mayoritas seperti ini kawan. Ini nanti kalau kita masukkan ke dalam karung dalam jarak sekitar 2 minggu, nanti sudah busuk, sudah terdekomposisi, sudah menjadi seperti ini. Kita kumpulkan, nanti kita inputkan ke tanaman porang sebagai pupuk tambahan dari tanaman porang itu sendiri. Nah kemudian yang sebelah sini juga luar biasa banyaknya. Kita bersihkan dulu agar porangnya kelihatan. Kira-kira pertumbuhannya bagaimana. Gulmanya rapat sekali. Nah ini mulai nampak porangnya. Batangnya besarnya sudah mulai nampak. Ini karena tertutupi oleh gulma yang sungguh luar biasa. Nah kemudian ini adalah batang pertamanya sebesar ini tunas susulannya atau batang susulannya. Kalau kita ke atas masih bentuk kucir kuda, daunnya belum mekar sempurna. Nah kemudian kalau yang ini kawan, ini tanaman porangnya, batang pertamanya yang ini besarannya seperti ini. Kemudian yang ini batang keduanya sebesar ini. Ini kalau nanti kita beri pupuk susulan tambahan lagi, insya Allah masih mampu untuk memunculkan tunas susulan yang kedua atau tunas yang ketiga. Ya nanti setelah kita bersihkan gulma, akan kita berikan tambahan pupuk susulan. Tentunya dengan harapan porang-porang yang ada di lahan ini dapat batangnya terutama adalah dapat lebih besar lagi. Karena untuk besaran batang tanaman porang terutama adalah untuk lahan-lahan terbuka adalah sebagai indikator utama kira-kira nanti besaran umbi yang ada di dalam tanah sebesar apa kawan. Oleh karenanya yang kita pacu adalah bagaimana agar tunas susulan itu batangnya bisa lebih besar lagi dibandingkan dengan batang atau tunas yang sebelumnya. Kalau yang sebelah seperti ini juga estimasinya 1 kilonya dapat kawan ya, itu juga 1 kilonya dapat. Nanti kita akan panen ketika sudah memasuki bulan Juli ataupun Agustus. Kenapa kita panennya adalah di bulan Juli atau Agustus? Yaitu terkandung maksud pada saat itu di daerah kami adalah sudah kemarau, tanaman porangnya sudah dorman sempurna, akar-akarnya juga sudah dorman. Otomatis seandainya nanti kita jual dalam bentuk umbi produksi, juga kadar airnya sudah berkurang. Kalau kita jual dalam bentuk umbi bibit juga sudah bagus untuk ditanam kembali. Karena pada hakikatnya tanaman porang yang kita panen benar-benar adalah dorman sempurna. Batang pertama, ini batang keduanya. Yang sana sama sekali hampir merata sudah muncul tunas susulan berikutnya. Mayoritas alhamdulillah, karena lahan kami dulu input dari pupuk dasarnya sangat luar biasa banyak. Meskipun di lahan ini pernah kita sampaikan bahwa kita menggunakan pupuk dasar yang kita fermentasi di lahan atau tidak kita fermentasi terpisah di tempat lain, tapi kita dari kandang pupuk masih basah atau kotorannya itu masih basah, karena dulu mayoritas menggunakan kohe sapi ya. Dari kohe sapi itu kemudian kita letakkan di lahan ini, kemudian kita tambah kohe ayam, kohe kambing, arang sekam, baru setelah itu kita semprot menggunakan M21 dan juga Biotogro dengan harapan agar terdekomposisi di lahan.
Akan tetapi sebelum kita lakukan proses penyemprotan itu, kita terlebih dahulu menyemprotnya kohi-kohi tadi menggunakan H2O dengan tujuan adalah agar kohi-kohi tadi steril, karena fungsi dari H2O2 atau hidrogen peroksida itu digunakan untuk mensterilkan lahan dari patogen-patogen jahat, baik mikroorganisme jahat ataupun jamur-jamur jahat, kawan. Alhamdulillah kalau kita amati lahan kita sampai saat ini normal. Kalau seandainya ada yang terkena jamur juga 1-2, kalau di hadapan kita tidak nampak, kawan. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, yang sebelah ini bedengan sampingnya kita perlihatkan pula kira-kira pertumbuhan tanaman porangnya bagaimana. Ini kita bersihkan dulu gulmanya agar kelihatan dari tanaman porangnya sudah agak kelihatan, kawan. Ini ada tunas pertama atau batang pertama, ini batang kedua, ini tunas ketiga atau tunas susu. Ini tunas susu itu hanya tunas kecil karena dia tunasnya tidak sempurna. Seandainya nanti tumbuh tunas ketiga pun insya Allah besarannya kalau tidak minimal sebesar ini juga nanti kurang lebih bisa lebih besar daripada ini. Kalau yang ini nanti tidak tumbuh sempurna, kawan, daunnya pun tidak mekar sempurna, dia akan mati lebih awal. Tapi nanti untuk tunas ketiga yang sempurna insya Allah akan muncul berikutnya. Nah, kemudian ini juga batang pertama, ini batang kedua. Kalau yang itu sana sama sudah mulai tumbuh tunas susulan berikutnya. Kemudian yang ini, kawan, ini tadi yang sudah kita tunjukkan dari atas, nampak tanaman porang itu bisa dikatakan paling tinggi di antara tanaman yang lainnya. Ini kita sambil membersihkan gulma di sebelah samping. Nah, tanaman porangnya sebesar ini, kawan. Kalau 2 tangan baru lingkarnya ketemu, kawan. Nah, besarannya segini. Ini kurang lebih kalau nanti kita bongkar ya insya Allah dapat 4 kilo sampai 7 kilograman, kawan. Yang di bawah juga ada yang besarannya seperti ini, yang sebelah sana juga ada, walaupun arahnya kurang lebih ya agak di bawahnya ini ada sana, karena terutama tanaman porang yang pada musim lalu tidak sempat terbongkar itu mayoritas menunjukkan pertumbuhan dari batang pertama saja sudah luar biasa besarnya. Nah, ini juga salah satu yang tertinggal di lahan ini adalah dari bibit katak super yang 2 musim, kawan. Ini lingkar pucuknya saja adalah 1 genggam tangan saya. Ini yang pol, kataknya belum keluar, ini belum terlalu tua. Nanti kalau dia sudah tua akan memunculkan katak, insya Allah juga kataknya akan sangat besar, kawan. Nah, inilah adalah penampakan dari tanaman porang kami yang ada di lahan terbuka MDPL 350, yang mana di lahan ini adalah dulu kita menggunakan pupuk dasar tanpa fermentasi tersendiri, tapi kita melakukan proses fermentasinya adalah langsung di lahan. Kalau yang sebelah situ bawah itu ada pekerja yang sedang mencabuti gulma. Tanaman porangnya alhamdulillah subur, hijau. Semoga nanti hasilnya sesuai yang kita impikan, kawan. Kurang lebih usia 2 bulan masih tumbuh bagus, belum ada tanda-tanda, dan harapannya tidak ada hama jamur yang menyerang dari tanaman porang yang ada di lahan ini, agar tentunya hasil panen kita menjadi lebih melimpah, kawan. Selamat siang, terima kasih, salam sukses dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.